Kalau sudah tepat semuanya Bapak dan Ibu, kalau belum dalam beberapa jam ini kita posisikan tepat di situ posisi kita, sehingga ketika ya ayyuhalladzina amanu yu'ambuma dan dipanggil oleh Allah seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika orang beriman itu masuk nanti sore setelah maghrib nanti Bapak dan Ibu, terbenam tadi sore hari ini, ketika orang yang beriman itu dia akan bersenyawa dengan Ramadan. Bagaimana dia bersenyawa? Dia akan menikmati, dia akan bahagia berjumpa dengan Ramadan yang dia idam-idamkan. Nuansanya akan berbeda. Dia akan langsung berharap dia masuk ke dalam bulan yang namanya rahmah, kasih sayang Allah. Betapa bahagianya dia berdalam kasih sayang Allah. Dia akan menikmati jamuan Allah. Oh dia Bapak dan Ibu, bagaikan sekarang Bapak dan Ibu jamuan itu terhidang dengan begitu sempurnanya, lengkap semuanya. Waktu tinggal berapa jam lagi Bapak dan Ibu, kita akan sampai di tempat itu. Kemudian jamuan itu menunggu kita. Betapa bahagianya orang yang beriman Bapak dan Ibu. Dia akan larut di dalamnya. Dia akan terwarnai, dia akan merasakan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Dari sekarang bayangkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan menikmati jamuan itu mulai dari sore nanti. Jamuan Allah. Allah yang menjamu kita. Bukan jamuan siapa-siapa. Bukan jamuan budaya. Tapi jamuan Allah yang lengkap semuanya di situ. Dan Allah berikan kelipatan pahala yang berlipat ganda. Kasih sayang Allah ada di situ. Rahmat turunnya seluruh kasih sayang. Bayangkan Bapak dan Ibu. Kalau Allah izinkan kita masuk sore nanti, kita berada dalam bulan penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah. Tapi bagi kita yang tidak beriman Bapak dan Ibu, nanti sore kita juga masuk ke situ. Orang yang tidak beriman juga berada sepanjang dia masih hidup. Tapi bantu minyak masuk ke dalam air. Iya Bu, perbandingannya kira-kira seperti itu. Kalau orang beriman dia larut bagaikan gula masukkan dalam air, bagaikan garam masuk ke dalam air, dia akan bersenyawa dengan Ramadan. Dia akan menikmati Ramadan itu. Tapi bagi orang kafir, orang fasik, orang munafik dan sejenisnya, dia juga ada, tapi mapuang-mapuang bantu minyak di dalam air, tidak merasakan apa-apa. Kalaupun dia berpuasa, tidak ada. Kamin saimin laisa lahu min siyamin lal ju'i wal atas. Tapi hanya menahan haus dan lapar. Tidak ada apa-apanya. Nah, apakah kita akan termasuk seperti itu? Kita juga berada dalam Ramadan, tapi kita tidak ada. Kita juga hadir di situ, tapi kita sebagai tamu yang tidak diundang. Bayangkan Bapak dan Ibu, kehadiran kita nanti sore sebagai tamu yang tidak diundang. Kita ada di situ. Tuan rumahnya tidak mengenal kita. Kita juga makan, kita juga duduk di situ. Ya. Tapi kalau kita menjadi tamu yang diundang malam nanti, bayangkan Bapak dan Ibu, betapa bahagianya kita disuguhi jamuan oleh pemilik langit dan bumi kepada kita bersama. Bayangkan Bapak dan Ibu, betapa bahagianya kita. Sore nanti Bapak dan Ibu, kita akan hadir nanti. Siapkan pakaian yang bagus dari sekarang. Pakaian apa? Anda pakaian jiwa kita. Merdekakan diri kita sekarang. Posisikan tauhid kita, bersihkan tauhid kita. Jangan ada lagi sekutu Allah. Bersihkan hablum minan nas kita sekarang. Maafkan semua saudara-saudara kita. Hilangkan belenggu-belenggu jiwa kita yang membuat kita benci kepada orang lain, membuat kita kesal semuanya. Bersihkan, maafkan semua saudara-saudara kita.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kita akan selalu tersenyum sama kita. Tak ada dendam, tak ada benci. Kita adalah sama makhluk Allah yang akan masuk menjadi tamu Allah nanti malam. Indah tidak Bapak dan Ibu? Indah sekali, sangat indah. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Rahmah. Itu 10 yang pertama Bapak dan Ibu. 10 yang kedua apa yang ada di situ? Maghfirah, ampunan dari Allah. Apa yang mau kita cari dalam hidup kita Bapak dan Ibu kalau bukan ampunan Allah? Banyak dosa kita. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. 10 ketiga, itqum minan nar, dibebaskan dari siksa neraka. Ada di situ malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak dan Ibu, 1000 bulan beribadah lebih dari 80 tahun. Kita ada di situ Bapak dan Ibu. Kalau kita masih hidup, kita yang ada di sini semua, kalau kita masih hidup dalam 10 ketiga kita ada di situ. Di malam itu kita ada. Tapi apakah saat itu kita beribadah apa tidak? Dan jangan pula kita ronda saja malam itu. Tiap ganjil kita ronda. Kalau dulu orang tua ngecehan, ayah baku, bawalah ayah gak secawan itu, tantangan itu bila ayah baku, beda tak amuh ya. Atau petang kayu rabah keluar petang kayu untuk diimpor rumah awak. Tak juga. Suara hening. Itu gambaran-gambaran. Tapi Bapak dan Ibu, malam Lailatul Qadar itu dia tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu. Dia adalah diawali dari sekarang. Persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ibadah kita dalam 10 yang pertama, 10 yang kedua, baru di 10 yang ketiga itu kita masuk final apa tidak? Masuk final. Jadi kita tidak mencari Lailatul Qadarnya, cuma mencari ridha Allahnya. Kalau Allah suka, kita dimasukkannya ke situ. Itu yang terbaik. Kalaupun Allah, ini juga ujian bagi kita semua. Dan kita harus yakin Bapak dan Ibu. Kita masuk di sana kok, ada di sana. Indikatornya apa nanti? Ya pas Ramadan berubah tidak perilaku kita. Kalau tidak ya berarti tidak. Baru nanti berakhir kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Derajat yang tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallah yatqakum. Bagi mereka derajat yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah wa maghfiratun wa rizqun karim. Di mana rezeki yang mulia kita dapatkan dari Allah. Bukan yang kita makan hari ini, waktu berbuka juga nanti. Tempat rezeki yang mulia itu adalah ketika Allah sambut kita, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah ucapkan kepada kita salam dalam jananya Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini kebahagiaan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam jannahnya Allah. Itulah visi hidup kita Bapak untuk menuju surganya Allah. Jadi kalau ditanya sekarang apa visi hidup kita, jangan kita berbahasa lagi Bapak, adalah untuk menuju menggapai surganya Allah. Apa misinya? Mengemban misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu. Apa yang kita lakukan? Nilai-nilai akan kita terapkan. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai asma
husna. Di sana adalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang harus kita terapkan di dalam hidup kita kalau kita mengagumi kepada Allah. Kita berbuat baik bukan berbuat kepada mereka, cuma karena kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jahat bukan jahat kepada mereka, cuma ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawaf kita lah dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang kita katakan ketika kita kembali kepada fitrah, tak ada lagi belenggu, tak ada yang menentu fitrah kita, tak ada kebencian, tak ada dendam, yang ada adalah sifat-sifat kebaikan-kebaikan yang akan tumbuh dalam diri kita. Dan ini yang kita latih selama bulan Ramadan, yang kita bakar selama bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan untuk menuju kepada fitrahan itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita persembahkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan garansi Ramadan yang akan berjumpa dengan kita. Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi kita, kalaupun kita diizinkan nanti sore untuk masuk ke dalam Ramadan. Maka dari itu, mari dari sekarang kita berazam untuk membuat planning yang tepat bagi kita. Rencanakan bagaimana ibadah kita selama bulan Ramadan, rencanakan bagaimana tilawah Al-Quran kita selama bulan Ramadan, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lainnya selama bulan Ramadan. Tulis Bapak dan Ibu, bikin target-target kita, sebagaimana juga Bapak dan Ibu membuat perencanaan-perencanaan di setiap tahun dalam pekerjaan kita. Dalam sebulan ini coba nanti dibuat di rumah, mulai dari hari ini juga target-target kita apa, ibadah di siang hari kita bagaimana, salat berjamaah kita bagaimana setiap hari, salat sunnah kita bagaimana, salat duha kita bagaimana, kemudian di malam hari juga bagaimana kita mendirikan Ramadan, bagaimana dengan salat tarawih kita, bagaimana dengan tilawah Al-Quran kita. Targetkan Bapak dan Ibu. Kalau hari-hari seperti sekarang Bapak dan Ibu hanya mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, untuk bulan Ramadan upayakan minimal 3 kali Bapak dan Ibu. Setiap etape tadi, 10 pertama khatam, 10 kedua khatam, 10 ketiga khatam. Kalaupun tidak bisa banyak, minimal 1 kali. Nah, itu. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa 1 juz 1 hari ini, ya tingkatkan menjadi 3 kali khatam. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum 1 juz 1 hari ini, ya minimal 1 kali upayakan di bulan Ramadan ini. Untuk 1 juz 1 hari itu Bapak dan Ibu tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena 1 juz itu hanya sekitar 20 halaman. 20 halaman itu bagi 5 salat. Berarti 4 setiap salat kita. Saya salat 4 halaman. 4 halaman bukan 4 lembar. Nah, jadi itu Pak. Jadi bagaimana supaya tidak lupa kita mulai dalam 1 Ramadan nanti, juz 1 kalau bagi yang 1 juz. Yang kedua juz kedua sama dengan salat tarawih di Masjidil Haram. Salat tarawih kita juga seperti itu. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi Bapak dan Ibu? Berapa usia kita sekarang? Kita mendengar setiap saat ada yang meninggal. Oh kemarin masih Pak Beni itu masih ceramah-ceramah di Bake Uda, sekarang tidak ada lagi. Kita tidak tahu kapan ajal akan menyebut. Makanya kita siapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah. Kesempatan bagi kita sekarang bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini finishing yang baik bagi kita bersama Bapak dan Ibu. Mana tahu kita dipanggil oleh Allah. Kalaupun kita tidak bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, misalnya kita telah dipanggil, kalau kita telah berniat Bapak dan Ibu untuk yang terbaik, mudah-mudahan Allah terima. Jangankan Bapak dan Ibu, kalau sekarang detik ini Bapak dan Ibu berniat untuk memberikan Ramadan yang terbaik dengan perencanaan-perencanaannya, dipanggil nanti siang Bapak dan Ibu sebelum zuhur, kita sama dengan telah masuk ke dalam Ramadan. Karena niat kita sudah ada untuk itu. Sama dengan orang akan berniat dengan haji, bayar ONH dan semuanya. Nah, jadi sampai ke Makkah dia telah menjadi haji yang mabrur. Dia telah berazam dengan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kok dirantang bisa panjang, dipunta bisa singkat. Karena Bapak dan Ibu banyak aktivitas yang lain, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Yang inti darinya, mari kita persembahkan Ramadan sekarang ini menjadi Ramadan terbaik kita, seolah-olah ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Selamat Bapak dan Ibu, selamat menikmati jamuan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Atas nama pribadi Bapak dan Ibu dan keluarga, nah sering bersinggungan dengan Bapak dan Ibu, tentunya
Saya mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu. Dan saya telah mencamkan ke dalam diri saya telah memaafkan semua kesalahan muslimin dan saya telah memerdekakan diri saya. Tidak lagi orang. Semua orang-orang adalah orang-orang yang baik yang ada di hadapan saya dimanapun siapapun mulai dari hari ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.